Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Kabar baik. Yes. Haleluya. Beri sekali lagi kemuliaan yang paling mulia buat Tuhan. Nah, sekali lagi kalau tepuk tangan pun jangan ragu-ragu kita, ya. Kita harus tepuk tangan beria-ria di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ya, semangat di dalam kita boleh hadir di hadapan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, puji nama Tuhan, kita sudah sampai di minggu yang keempat, ya, di bulan Juni ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena semua perjalanan kita dari awal bulan sampai hari ini semua berjalan dengan baik. Amin. Amin. Ya, kakak kemarin kita juga puji nama Tuhan, di tamu yang datang dan semua saudara-saudara kita yang boleh hadir, ya, mereka boleh beribadah dan semua terlaksana dengan baik. Itu yang kita perlu syukuri kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur bahwa di dalam kehidupan pribadi kita lepas pribadi, ya, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa juga menjaga, menolong, membimbing, mengarahkan kita sehingga kita mampu melewati setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Meskipun sebenarnya kita tidak sanggup untuk melewatinya secara manusia, kita berpikir kita tidak sanggup, tapi pada kenyataannya kita melewati setahap demi setahap. Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara yang terkasih, di bulan ini kita belajar tentang hidup taat. Ya, setiap orang percaya harus hidup taat. Ya, taat adalah bagian dari disiplin rohani. Ya, disiplin rohani, saudaraku yang terkasih, kita sudah belajar bagaimana supaya kita, ya, menjalani kehidupan ini kita harus disiplin. Ya, bagaimana kita mengikut Tuhan, semua ada yang namanya disiplin, ada yang namanya aturan, ya. Sehingga nyata bahwa firman Tuhan nanti katakan bahwa segala sesuatu itu harus berjalan, ya, dengan sopan dan teratur, ya. Kita datang di hadapan Tuhan, kita harus datang dengan sopan dan teratur. Memuji Tuhan kita harus sopan dan teratur, ya. Ya, beribadah kepada Tuhan kita harus sopan dan teratur, tidak boleh, ya, sembarangan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Maka ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita harus datang dengan sungguh-sungguh, ya. Sebab firman Tuhan berkata semua harus dengan sopan dan teratur, ya. Demikian juga setiap kita yang melayani Tuhan, kita juga harus melayani Tuhan dengan sopan dan teratur, ya. Jadi semuanya harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di bulan ini kita belajar, ya, bagian dari disiplin rohani adalah ketaatan. Sebagai orang percaya, kita harus hidup taat, ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan aturan-aturan di dalam, ya, bagaimana untuk mengikut Tuhan. Tuhan memberikan aturan-aturan bagaimana supaya setiap sidang jemaat Tuhan atau setiap orang percaya itu menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, kita ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan. Rencana Tuhan di dalam hidup kita bukan rencana supaya kita mati, tidak. Tapi rencana Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Rencana Tuhan bagi saya dan saudara adalah supaya kita semua boleh memperoleh janji-janji yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ya.
Tapi Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya ya, tidak semua orang ya, tidak semua orang, bahkan tidak semua orang yang namanya orang percaya taat kepada perintah Tuhan. Padahal sebenarnya perintah Tuhan itu ya, seperti contoh ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel, sering saya sampaikan, bangsa Israel untuk sampai di tanah Kanaan, di tanah yang penuh dengan susu, di tanah yang penuh dengan sukacita, di tanah yang subur, di tanah yang diberkati. Bapak Ibu Saudara, untuk mereka capai ke sini, maka Tuhan menurunkan yang namanya hukum Taurat. Ya. Supaya kamu sampai di negeri yang telah dijanjikan ini, ya, supaya dia sampai kepada berkat itu, Tuhan menurunkan hukum Taurat bagi mereka. Ya, ada 10 hukum Taurat. Yang pertama, jangan ya menyembah, jangan menyebut ya nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kan begitu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun ya. Lalu kemudian apa? Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina ya. Jangan bersaksi dusta. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ke-10 hukum Taurat ini ya, diberikan Tuhan kepada bangsa Israel supaya perjalanan mereka menjadi aman. Ya. Itu hukumnya. Itu aturannya. Kamu mau dapat ini, maka saudara yang terkasih ya, tidak usah jauh-jauh. Kita saja ya punya aturan. Ya, kamu mau pinter, kamu mau kerja yang baik, bagus gitu ya, ya kamu harus sekolah, kan begitu. Bagaimana orang tidak sekolah, lalu kemudian kamu mau bisa baca, sekolah, kan seperti itu. Ya, kamu mau pinter ya harus sekolah. Ya, kamu mau dapat uang yang kerja, kan begitu. Tapi dalam kerja juga ada aturan, dalam sekolah juga ada aturan. Nah, artinya gini, kita mau menemukan berkat Tuhan dalam hidup kita, ada aturannya. Ya, nah itulah sebabnya dalam aturan-aturan itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, menuntun kita kepada ya janji-janji Tuhan. Permasalahannya adalah apakah kita taat? Nah, makanya kita perlu belajar tentang hal ini. Setiap orang percaya itu, saudaraku yang terkasih, masing-masing punya pemikirannya sendiri. Ya, tetapi dasar pemikiran yang absolut adalah firman Tuhan. Tahu absolut sempurna maksudnya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar bahwa ketaatan ternyata membawa kita kepada berkat Tuhan. Amin. 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 Kita belajar sama-sama. Mari kita buka dulu di dalam nanti kita buka dalam Filipi 2 ayat 8. Lalu kemudian kita buka juga dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Sudah dapat? Filipi 2 ayat 8. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 1. Ini harusnya saya percaya saudara hafal firman Tuhan ini, karena bicara tentang
berkat. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa bagi setiap kita, ya. Ketaatan saudara yang terkasih, ya, adalah harusnya merupakan sebuah gaya hidup kita sebagai orang percaya, ya. Ketaatan adalah gaya hidup iman, ya. Dimulai dari apa? Ketika kita mengasihi, ketika kita diuji dalam kesulitan, dan ya, saudara yang terkasih, disempurnakan. Ya, ketaatan itu tidak hanya sekali, tetapi dilakukan terus menerus. Itu namanya ketekunan. Tekun di dalam melakukan. Nah, siapa teladan kita? Kalau kita lihat tadi di dalam Filipi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus sendiri yang telah menjadi teladan akan ketaatan ini. Ya, saudara, adakah Yesus memberontak ketika dia harus menerima sisaan celah, ya, cemooh, ya, lalu kemudian pukulan dan segala macam? Tidak. Dia taat karena apa? Dia memang harus menjalani. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang hal seperti itu tidak terima. Ya, banyak setiap kita secara manusia kita tidak terima. Tapi kenapa Yesus terima? Karena itulah jalan satu-satunya bagaimana cara untuk menebus dosa manusia. Ya, dia harus melalui itu. Tidak ada cara lain. Ya, Allah bisa sebagai dalam kealahannya bisa saja simsalabim. Tapi Allah juga tidak mau hal seperti itu. Allah menunjukkan ketaatan. Karena apa? Itu jalan satu-satunya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau hari ini misalnya, saudaraku yang terkasih, ya, kita ke Parung dan hanya itu jalan satu-satunya jalan yang kita lewatin ini adalah bertiga langsung ke Parung gitu. Saudara, ada rampok, ada mal, ada segala macam, ya. Jalannya terjal, jalannya penuh dengan berlobang. Saudara mau lewati? Hah? Saudara mau lewati? Hah? Nah, ada dua versi, ada yang enggak, ada yang mau. Ada saudara mau lewati? Lewati. Kenapa? Meskipun itu bahaya, tapi karena itu jalan satu-satunya, saudara harus lewati. Bagaimanapun caranya, saudara harus sampai ke Parung. Meskipun tantangan banyak, dan saudara harus lewati itu. Ya, meskipun jalannya ada terjal, ada lubang, ada perampok dan segala macam, begal dan segala macam, tapi saudara harus lewat itu karena itu jalan satu-satunya. Itulah sebabnya Yesus juga demikian. Dia harus taat, dia harus lewati jalan itu karena dia tahu itu jalan satu-satunya. Untuk apa? Untuk membebaskan manusia dari dosa. Oleh sebab itu, apa yang sudah ditentukan oleh Allah itu dia tidak lagi berdalih. Artinya apa? Saudara, Yesus secara manusia dalam perkataan manusia terima kenyataan. Ya, dari banyak dari kita tidak terima kenyataan. Ya, Yesus terima kenyataan bahwa dia harus memang berjalan sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yesus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Ya, bagaimana kita menjalani hidup ini? Karena ketika kita merasakan bahwa kita menderita, Yesus lebih menderita dari kita. Ya,
Ketika kita merasakan kesulitan, Yesus lebih sulit dari kita. Sudah menjalani dan membuktikan bahwa dia bisa melewati. Tapi lihat, Bapak Ibu Saudara, buah dari ketaatan apa yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya untuk memegahkan, untuk memberi dia kemuliaan, ya, tetapi juga menyelamatkan setiap orang. Ini yang perlu kita pahami, saudara. Akibat dari ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu dimulai, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa taat? Itu dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa taat? Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita tahu bagaimana Yesus berkata demikian begini, ya, di dalam Yohanes 14 ayat 15, ada salah satu orang baca, boleh? Sering baca, boleh? Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Amin. Ada amin? Amin. Saudara yang terkasih, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaannya tadi, bagaimana kita bisa, ya, taat? Bagaimana kita bisa taat sebagai orang percaya? Kuncinya satu, Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu dimulai dari kasih. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah. Tapi kalau kamu tidak mengasihi aku, ya, kamu tidak akan. Tapi kalau kamu berkata kamu mengasihi aku tapi tidak menuruti perintahku, Yesus bilang bullshit, kan? Bohong-bohong aja. Ya? Karena apa? Dia berkata, kalau kamu mengasihi, kalau kamu katakan mengasihi, saya cinta Yesus. Saudara yang terkasih, lagu kita kan? Ku mau cinta Yesus selamanya. Oke, ada yang fals, ada yang bagus gitu ya kalau nyanyi begitu. Yang judulnya adalah apa? Ku mau cinta, sambil angkat tangan. So, ya, selesai lagu, selesai. Ya, hanya sekedar bibir. Ya. Hanya sekedar di bibir. Makanya ada lagu, memang lidah tak bertulang. Ya, siapa bilang ada tulangnya? Hanya sekedar di bibir, ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya. Ada lagi yang suaranya, ku mau cinta Yesus. Wah. Saudara yang terkasih, tapi sekedar hanya lagu, dalam prakteknya tidak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, taat itu karena kita mengasihi Tuhan. Ya, pertanyaannya, kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Tuhan gak mau cintanya bertepuk sebelah tangan. Saya mau tanya, saudara mau gak cintanya bertepuk sebelah tangan? Gak mau. Nah, Yesus sudah mengasihi kita. Dia cinta kepada kita. Amin. Dia cinta. Tapi saudara, apakah kita cinta sama Tuhan? Pertanyaannya demikian. Maka dia berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah.
Contoh Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Ada dua hal, ya. Kami punya anak, Gabriel misalnya, saya suruh kemana saja dia akan pergi, ya. Ada dua hal dia akan lakukan. Dia lakukan karena dia mengasihi saya. Dia lakukan juga itu karena dia takut sama saya. Tapi dua-duanya dia lakukan. Ya, demikian juga kita dengan Tuhan, harusnya seperti itu. Ya, kita tidak melakukannya dengan kasih, tapi kita melakukannya dengan rasa takut. Ya, jadi kalau dengan kasih kita tidak bisa melakukannya, maka takutlah. Kenapa? Bagaimana kalau Tuhan marah? Kan begitu. Betul? Bagaimana kalau Tuhan marah? Saya tidak melakukan ini, bagaimana kalau Tuhan marah? Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya dengan sendirinya dia akan melakukan. Ada dua, ingat ini, ya. Dua hal, ketika kita menuruti segala perintah Tuhan, hal ini terjadi dalam hidup kita. Pertama, kita lakukan karena kita memang mengasihi Tuhan. Itu luar biasa. Tapi kedua, saudara, kita lakukan karena memang kita takut akibatnya. Betul? Kita takut akan perintah itu. Bagaimana kalau saya tidak melakukan? Bagaimana? Ini yang membuat kita. Akhirnya kita harus lakukan. Oleh sebab itu mau nggak mau harus dilakukan. Ya. Nah karena mau nggak mau harus dilakukan, maka timbullah yang namanya kita harus mengasihi. Kalau terpaksa itu berat, ya, berat. Bapak Ibu Saudara, kalau yang mengasihi itu tidak harus dibilang. Contoh, ya, ibadah setiap hari Minggu nggak harus dikasih tahu, nggak harus dibilang sudah tahu. Karena aku mengasihi Tuhan, saya ke gereja, saya ibadah. Tapi orang yang nggak mengasihi Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, ditarik, ya, itu susah sekali, sulit, ya, sampai berantem dulu sama orang rumah mungkin, yang bangunin mungkin, kan begitu. Kenapa? Karena dilakukan secara terpaksa semuanya. Hadir di gereja, badannya, pikirannya tidak. Ya, ini yang harus kita perlu perhatikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, taat adalah bagian dari respon kita, ya, respon kasih kita kepada Allah. Ya, pertanyaannya, saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi? Amin. Hah? Oh. Saudara mengasihi Tuhan? Amin. Jangan hanya di bibir. Ya, masalahnya di situ. Mengasihi Tuhan bilang begini, ntar bulu Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, coba kita bayangkan. Tuhan melakukan, Tuhan rela mati di atas kayu salib itu karena cintanya. Sebegitu hebatnya, sebegitu luar biasanya, sebegitu cintanya dia terhadap manusia, dia rela mati. Ya, itu yang saya katakan tadi. Pertanyaan sebaliknya, sebegitu cintanya kita sama Tuhan? Ya, hanya karena puyeng-puyeng dikit nggak jadi ke gereja, kan begitu, ya? Hanya karena rintik-rintik hujan gerimis nggak jadi ke gereja. Sebegitukah cinta kita sama Tuhan? Ya, coba bayangkan, bandingkan bagaimana cinta Tuhan terhadap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketaatan itu dimulai dari kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku yang terkasih, ketaatan itu
Bagaimana supaya kita bisa taat? Butuh yang namanya kerendahan hati. Orang yang gak taat tuh sombong, saudara. Dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih bisa, dia merasa. Lalu kemudian begini, ada juga begini dua versi. Merasa lebih hebat, merasa minder. Gak pantas saya, padahal sebenarnya hanya menghindar. Ya, maaf, itu jelas. Ya, contoh begini, kamu ya enggak. Kenapa? Merasa nggak butuh, merasa nggak perlu. Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu butuh kerendahan. Ya, rendah hati itu, Bapak Ibu Saudara, tanpa kerendahan hati, ya kita nggak bisa. Kita nggak bisa taat. Tanpa kerendahan hati kita nggak bisa taat. Percaya? Tanpa kerendahan. Orang yang sombong mana mungkin taat? Enggak. Ya, Bapak Ibu Saudara, luar biasanya kan kita udah susah, udah sulit, sombong pula. Ya, seperti ya kan begitu. Ya. Bangga pula dengan kesombongan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, puji Tuhan lah. Jemaat kita lah semua rendah hati, amin. Rendah hati semua, amin. Amin. Kok nggak ada banyak amin? Semua rendah hati, amin. Amin. Iya. Kalau ada ibadah selalu datang. Ya, semua rendah. Ya, Bapak Ibu Saudara, tanpa kerendahan hati kita nggak bisa. Ya, Filipi 2 ayat 8 tadi disampaikan di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat 8 tadi, kembali dulu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudaraku yang terkasih, Allah sendiri, ya, bagaimana ia bisa menjadi manusia? Ia harus merendahkan diri. Ya, coba bayangkan Allah yang begitu mulia, ia yang punya segala-galanya, ia pencipta segala-galanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mau menjadi manusia bukan hal yang mudah. Ya, kenapa? Karena dia tahu dia akan menjadi manusia dan dia akan mati. Tanpa kerendahan hati yang Tuhan beri, yang Tuhan tunjukkan, tidak mungkin. Tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin selamat dari Yesus. Ya, oleh sebab itu kerendahan hati ini sangat penting bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita nggak akan bisa hidup taat. Orang yang taat itu hanya orang yang rendah hati. Kamu begini, ya. Kesini ya, iya. Itu namanya orang rendah hati. Tapi orang yang gak rendah hati, Bapak Ibu Saudara, ya, ciri-ciri orang yang gak rendah hati atau orang sombong itu banyak sekali alasan. Ada orang yang banyak alasan di sini? Nggak ada. Puji Tuhan di sini tidak ada. Ya kan? Kalau di sini semua rendah hati. Tapi kalau ada yang banyak alasan itu begini. Ya, kita ke sini. Oh, aku begini, oh begini, oh begini, oh begini, oh begini. Ya, kita ada acara, kita mau beribadah, oh saya begini, repot begini. Banyak alasan. Ya, ini nggak mungkin rendah hati. Kerendahan hati itu penting. Ya, kita ibadah, ya, itu rendah hati. Ya, kalau orang yang rendah hati itu, kita bukan Tuhan, tapi kita hamba. Kalau Tuhan nggak bisa dibilangin, kan begitu. Tapi kalau hamba bisa diomongin. Ya, maka kita di hadapan Tuhan, kita bukan Tuhan, kita bukan Tuhan, tapi kita hamba. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu hal yang kedua. Ketaatan itu butuh kerendahan hati.
Ya, saudaraku yang terkasih, hal yang ketiga, ketaatan itu butuh yang namanya pengorbanan. Ya, ketaatan itu penuh dengan pengorbanan. Korban perasaan, korban uang, korban tenaga, korban waktu, semua butuh yang namanya pengorbanan. Ya, pengorbanan. Ya, saudaraku yang terkasih, ketika kita berkata bahwa saya mau taat, saya mengasihi Tuhan dan saya harus taat, itu butuh yang namanya pengorbanan. Ya, ketika kita ibadah sekarang ini, kita juga sedang berkorban. Mungkin hari ini, pagi ini sedang enak-enaknya tidur. Biasanya kita bangun jam 9, jam 10 mungkin. Ya, atau kita belum bangun. Ya, tetapi kita harus bangun karena kita ibadah, mengorbankan waktu kita. Ada orang berkata, kenapa nggak datang hari Minggu? Maaf Pak, karena hari Senin sampai Sabtu saya kerja. Jadi hari Minggu adalah waktu istirahat saya. Wah, luar biasa toh? Ini luar biasa. Ya, makanya kenapa nggak ibadah? Karena waktu istirahat saya hanya hari Minggu, nggak boleh diganggu. Oh, saudaraku yang terkasih, luar biasa. Makanya kadang-kadang Tuhan sentil. Mana? Ya, segala jadi belah, kadang-kadang yang sudah kita ini Tuhan sentil juga. Habis lagi sih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seolah-olah kita nggak butuh Tuhan. Padahal ke gereja ibadah itu hanya 2 jam, paling lambat 3 jam lah. Ya, kita kalah dengan saudara-saudara kita yang semangat ibadah sampai 5 kali ibadah dalam satu hari. Ya, kemana aja ibadah. Ya, bayangkan dengan kita hanya sekali ibadah aja sudah capek. Belum ibadah aja udah capek. Ya, bangun pagi-pagi. Ini hari apa ya? Oh ya, hari Minggu, saya kira hari Senin. Ya, coba lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita rela mengorbankan waktu kita rela mengorbankan tenaga pikiran kita hanya untuk yang sesat. Ya, segala apa yang kita lakukan, kerja yang kita lakukan dari Senin sampai Sabtu, Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan pernah membawa kita kepada kekekalan. Tapi kita mati-matian kerja. Ya, kenapa yang hanya 2 jam? Ya, yang membawa kita kepada kehidupan kekal, kita tidak pernah sungguh-sungguh. Ya, karena segala pekerjaan kerja yang kita lakukan, saya mau tanya, semua dibawa mati? Hah? Semua harta rumah yang kita punya bawa mati, mobil semua mau masukin dalam peti semua? Enggak. Ya, uang yang kita punya, rekening bank kita masukin dalam peti? Enggak. Ya, enggak dibawa mati. Ya, tapi apa yang dibawa adalah iman, ketaatan. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, di balik pengorbanan karena taat, ya, Tuhan sediakan yang terbaik. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas 5 ayat 5. Coba sekarang satu lagi ya. Terakhir ini Lukas 5 ayat 5. Ya, ketaatan itu membutuhkan pengorbanan. Tetapi setelah pengorbanan, maka ada yang namanya bersiapkan yang terbaik. Jadi begini, Simon menjawab. Coba sama-sama kita baca 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkapnya. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jalan juga. Bapak Ibu Saudara, gak gampang, ya, gak gampang Simon melakukan itu. Ya, karena pertama siapa Yesus? Ya,
anak tukang kayu. Sementara Simon dokter nelayan, udah dokter dia. Ya, dia udah menguasai dari kecil itu namanya air, badai, kapan ikan ada, kapan ikan banyak. Dia udah menguasai arah angin. Ya, kalau bilang Simon Petrus itu sudah profesor doktor. Ya, BKMG. Ya, karena dia tahu kapan ikan banyak. Tapi pada waktu itu dia berkata, setelah semalam-malaman, sepanjang malam, kami tidak menangkap apa. Hah? Kami tidak menangkap apa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sementara ya Simon profesornya memang di laut. Ya, Yesus datang sebagai tukang kayu. Coba bayangkan apa hubungannya, ya kan? Apa hubungannya tukang kayu ngomong masalah ikan, ngomong masalah air, ngomong masalah banyaknya ikan? Nggak ada hubungannya, ya? Yesus datang, Simon, tebarkan lagi aja jalan. Ya, kalau Suryani mungkin disuruh begitu kabur. Ya, bodoh amat lah Pak. Tadi udah saya bilang sepanjang malam juga udah ini nggak ada. Ya, suruh lagi. Bodoh amat, pergi kabur pasti. Ya, kalau kita misalnya disuruh seperti begitu, kabur kita. Nggak mau. Kenapa? Emang lu siapa? Ya, nggak tahu sepanjang malam, semalam-malaman. Ya, saya udah ngomong, nggak dapat, kan begitu, ya. Lalu kemudian Yesus bilang, tebarkan lagi jalan, tebarin aja sendiri, kan begitu kan? Iya kan? Bener nggak? Panas kita, ini lagi manas-manasin atau bagaimana? Ya, udah tahu. Nggak dapat, nggak ada ikan, apalagi siang, ditambah siang, ya, ikan lagi sembunyi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, nggak masuk akal, ya. Oleh karena nggak masuk akal itu, saudaraku yang namanya Tuhan, dia berkata begini, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku tebarkan juga. Di sini kelihatan dua hal yang harus kita lihat. Pertama, kerendahan hati. Karena nggak mungkin Simon Petrus ketika dia menganggap dirinya sebagai seorang profesor, ahli di bidangnya, nggak akan mungkin dia akan melakukan. Tapi karena dia punya kerendahan hati, dia bilang, aku mau melakukan. Ya. Kedua, Bapak Ibu Saudara, apa? Dia rela mengorbankan waktu. Padahal gini, mereka karena nggak dapat, karena memang nggak dapat apa-apa, mereka mau pulang. Kita lihat bahwa mereka sedang membenarkan jalannya, siap-siap mau pulang ke rumah, tidur. Ya, mengganggu waktu tidur, mengganggu waktu istirahat. Betul? Korban, saudara, dia harus berkorban di situ. Kadang-kadang kita nggak mau berkorban, guys. Padahal kita nggak tahu ketika kita berkorban itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Di sini kadang-kadang kita susah untuk lihat, ya, apakah Tuhan sedang menguji pengorbanan kita atau tidak. Tapi lihat, Tuhan menyediakan ketika mereka melakukannya. Ingat, ketika dia punya kerendahan hati, ketika dia rela untuk berkorban, Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang mereka dapat. Ya, firman Tuhan katakan jalannya hampir koyak atau robek. Kenapa? Karena saking banyaknya ikan. Ikan nggak ada, tapi karena dia taat, ikannya jadi ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan ya membuka pintu berkat dari Tuhan. Kadang-kadang kita tidak takut, ya.
Kalau kita tidak taat, ya kita tetap dalam kesulitan. Ya, ini yang harus kita perlu, saudaraku yang terkasih, kita perlu belajar. Jadi ada 3 hal. Bagaimana supaya kita hidup taat? Pertama, butuh kasih. Kalau engkau mengasihi Tuhan, katakan kau mengasihi Tuhan, saudara yang terkasih, maka engkau harus menuruti. Kalau engkau mengatakan engkau mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, maka saudara yang terkasih, berusaha untuk menyenangkan dia. Kan begitu? Ya? Karena itu adalah bukti kasih. Engkau mengasihi orang tuamu, maka saudaraku yang terkasih, ya, turutilah apa yang orang tua sampaikan. Ya, karena apa? Gak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, ada istilah dunia berkata harimau saja tidak memakan anak. Tidak mungkin orang tua merencanakan kejahatan untuk anak. Ya, orang tua hanya memikirkan apa yang terbaik untuk anak. Ya, makanya kalau orang tua bilang ke gereja, itu adalah pikiran dia yang terbaik yang bisa dia wariskan. Karena dia gak mungkin punya harta, mungkin apa yang bisa saya wariskan. Tapi iman, inilah yang bisa saya wariskan. Saudaraku yang terkasih, kedua adalah bagaimana supaya kita hidup taat? Kita harus rendah hati. Ya, Simon tes terus rendah hati. Bagaimana yang ketiga? Kita harus hidup taat. Bagaimana supaya kita bisa hidup taat? Untuk berkorban, ya. Saudaraku yang terkasih, ya, kalau latihan kita melayani butuh pengorbanan, kan begitu. Ya, semua butuh pengorbanan. Tidak ada satu hal apapun yang tidak membutuhkan pengorbanan. Bekerja pun pengorbanan. Tidur saja pengorbanan. Ya, maaf, ya, buang air besar, buang air kecil juga butuh pengorbanan. Kalau Anda tidak berkorban untuk pergi ke WC, susah, kencing celana sudah. Jadi semua apapun tindakan kita sebenarnya butuh yang namanya pengorbanan. Maka bijak bagaimana kita, hal yang kecil saja, hal-hal yang seperti itu kita bisa berkorban. Bagaimana kita dengan Tuhan? Amin. 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 Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi gini, Tuhan kasih aturan, tetapi di ujung aturan itu ada berkat. Amin. Amin. Ya, hanya kadang-kadang untuk mencapai berkat itu kita turun naik. Ya, ada malas, ada semangat, malas lagi, ada semangat lagi, malas lagi. Ya, tapi banyakkan malasnya kata Suryadi. Ya, jadi nggak nyampe-nya. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup taat. Ya, sehingga apa? Kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Diingat firman Tuhan, jikalau kau mendengar suara Tuhan Allah hari ini yang tersampaikan dan engkau lakukan, maka engkau akan diberkati. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala.